Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha menyampaikan ajaran Islam. Namun, ada kisah menarik. Seorang bartender yang bertaubat dan berhijrah ke ajaran Islam yang benar. Mari kita simak kisahnya. Sebagai seorang bartender di sebuah diskotik di Surabaya, saya sudah tak asing lagi dengan dunia malam. Hampir semua jenis minuman keras saya tahu. Saya juga tahu bagaimana cara menyajikan kepada para pengunjung karena sering berinteraksi dengan banyak orang. Saya cukup terkenal di kalangan penikmat diskotik. Saya bergaul dengan banyak orang, dari anak muda hingga sudah berkepala 5, pria ataupun wanita. Saya juga memiliki lumayan banyak followers di media sosial dan selalu memposting gaya hidup glamor dunia malam. Apalagi saya salah satu personal band lokal yang cukup banyak penggemarnya. Saya cukup lama berkecimpung di dunia malam. Tentu tak hanya sebagai penyaji minuman-minuman haram itu, saya juga peminum berat, dan pergaulan malam ini membawa saya semakin jauh ke lingkaran narkoba hingga kecanduan. Jika sudah menyentuh hal-hal haram itu, berbagai maksiat pun tak luput saya lakukan. Sebagai bartender dan anak band, secara ekonomi tentu saja kebutuhan dan gaya hidup saya terpenuhi. Bahkan, saya mentato badan hampir sekujur tubuh serta menindik telinga dan lidah saya sebagai gaya hidup anak dunia malam. Setelah mendapatkan semua yang saya inginkan, saya sampai di titik di mana saya merasa bosan dan kebingungan tentang hal apa lagi yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Memiliki seorang pendamping hidup pun kala itu bagi saya tak harus terikat pernikahan. Rutinitas di dunia hiburan malam semakin terasa menjenuhkan. Sampai suatu hari di penghujung malam, saya bermimpi. Saya terbaring kaku di sebuah pembaringan dengan kondisi tubuh yang pucat dan mulai membiru. Aroma busuk tercium menyengat dari tubuh saya, penuh darah yang mulai mengering. Ratusan lalat menggogoti tubuh saya. Tiba-tiba, saya terbangun saat suara azan subuh terdengar. Hari itu saya merasa sangat ketakutan dengan kematian. Mimpi itu seakan nyata. Kehidupan saya mulai semakin tidak tenang. Saya belum tahu jalan keluarnya. Akhirnya, miras dan narkoba menjadi pelarian. Mimpi itu tak langsung membuat saya sadar atau memutuskan berhijrah. Saya masih aktif bekerja di diskotik, meskipun perasaan mulai gundah dan takut jika nyawa saya diambil ketika sedang menyajikan miras kepada pengunjung. Tak berjarak lama saya kembali bermimpi. Kali ini saya dapati seorang wanita separuh baya terbujur kaku terbungkus kain kafan. Puluhan orang terlihat tengah melayat. Saya pandangi wajah mayat itu baik-baik. Sosok yang tak begitu asing. Ya, itu ibuku. Kembali kumandang azan subuh membuyarkan mimpi burukku itu. Saya terbangun penuh ketakutan. Subuh itu saya menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba hati saya tergerak untuk bangkit dari tempat tidur dan bergegas ke masjid terdekat. Sampai di masjid saya merasa terasing. Tetapi bukan karena orang-orang melihat saya dengan pandangan aneh penuh curiga karena badan penuh tato hingga wajah. Saya merasa terasing karena sudah lama tak pernah menginjakan kaki di masjid. Saya bergegas mengambil wudhu dan ikut sholat berjamaah di masjid itu. Meskipun banyak bacaan sholat yang telah saya lupa, saya merasakan ketenangan. Sepulang dari masjid, muncul tekad yang kuat di dalam hati untuk berubah, meninggalkan dunia malam. Awalnya saya pikir hijrah semudah itu. Ternyata banyak sekali halangan dan rintangannya.
Meninggalkan pekerjaan yang selama ini telah memenuhi kebutuhan hidup memang terasa berat. Apalagi pria penuh tato seperti saya. Bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik nanti ke depannya? Belum lagi lingkungan sekitar saya yang menolak keinginan saya ingin berhijrah. Namun, keinginan berubah memperbaiki diri betul-betul kuat di hati. Saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dunia malam dan teman-teman band. Saya pikir jika masih berlama-lama menunggu waktu, hijrah hanya menjadi wacana dan akan semakin terjerumus serta tenggelam di dunia kelam. Keputusan ini saya bulatkan setelah membaca sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mix dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu yang hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Saya merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai saya, meskipun harus memulai dari nol lagi, mencari-cari pekerjaan lagi. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sebuah komunitas pemuda-pemuda hijrah. Saya menemukan keluarga baru yang selalu membimbing, memotivasi, dan membantu menjadi muslim yang baik. Semenjak hijrah, saya rutin ikut kajian di beberapa tempat, ikut komunitas hijrah, saling memotivasi dan menguatkan untuk istiqomah. Begitulah kisah bartender yang berhijrah ke jalan Islam yang benar, dan semoga menjadi istiqomah. Nah, bagaimana tren pemuda-pemuda yang mulai hijrah di Indonesia? Istilah hijrah sangat populer di dalam kurun waktu 10 tahun di Indonesia. Kampanye gerakan hijrah di media sosial kini seolah menjadi semacam gerakan sosial. Apalagi sejak dikampanyekan oleh artis dan selebritis. Akun hijrah banyak bermunculan di media sosial dan diikuti oleh ribuan bahkan jutaan orang. Sejumlah tokoh panutan masyarakat ramai-ramai bergabung pada gerakan hijrah dan ikut aktif di dunia dakwah. Istilah hijrah bukanlah istilah baru. Istilah ini telah familiar di kalangan umat muslim. Rasulullah SAW dan para pengikutnya memutuskan keluar Mekah setelah terjadi ancaman, intimidasi, dan persekusi kaum kafir Quraisy di Mekah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman. Hijrah pertama menuju di Habasyah, hijrah berikutnya menuju ke kota Madinah. Di Habasyah, kaum muslimin mendapatkan perlindungan keamanan dari seorang raja Kristen yang adil bergelar Raja Negus atau Raja Najasyi. Momen hijrah kedua tidak lama setelah orang dicintai Rasulullah SAW yang saat itu menjadi pelindungnya, yakni Khadijah, istrinya dan juga pamannya Abu Thalib yang sudah meninggal dunia. Momen bersejarah ini kemudian dijadikan dasar bagi penetapan kalender Islam atau kerap disebut dengan kalender Hijriah. Istilah hijrah di zaman Rasulullah SAW lebih bermakna perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain guna mencari suaka politik, keselamatan, keamanan, dan menjauhkan diri dari penguasa kafir Mekah yang zalim. Namun, istilah hijrah kini mengalami pergeseran digunakan sebagai sebutan untuk menamai sebuah gerakan yang mengajak kaum muslimin, khususnya anak muda, untuk berpindah menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara meningkatkan ketaatan dalam menjalankan syariat agama. Yang paling terkenal adalah Gerakan Pemuda Hijrah atau lebih dikenal dengan nama SHIFT yang didirikan salah satunya oleh Ustadz Hanan Attaqi. Mereka menjauhkan hal haram, menjauhi riba,
menutup aurat bagi wanita, dan lain-lain. Umumnya, kalangan hijrah adalah anak-anak muda perkotaan yang relatif baru bersentuhan dengan wacana keagamaan, dan umumnya berlatar belakang pendidikan sekolah atau universitas negeri. Fenomena ini sesuatu yang harus disambut baik, bukan dimusuhi atau dicurigai. Semoga kita menjadi bagian dalam perubahan ini ya, dan semoga kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila sahabat beriman menyukai channel ini, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.